gue Lutfi Taho dan hari ini gue lagi di dapurnya Fanny di konten temen masak. Bener kan? Dan hari ini kita bakalan bikin dessert yang gue yakin lo pasti suka. Ini adalah pineapple cheesecake tapi pakai yogurt. Jadi kayak asem-asem manis dan kita akan bikin dalam bentuk gelas gitu. Langsung aja yuk kita mulai. Jadi di sini tuh bahan-bahannya sangat simpel. Kita nggak perlu oven, kita nggak perlu telur, kita nggak perlu yang namanya mixer. Jadi buat yang pemula kalau mau bikin dessert ini bagus banget buat yang beginner friendly. Jadi kita akan bikin si base-nya dulu. Di sini tuh ada cookies, boleh pakai cookies yang kalian mau. Ada mentega tawar juga. Jadi pertama-tama kita akan bikin dulu base dari si cheesecake-nya ini. Kita akan hancurkan dulu si cookies-nya ini sampai jadi kayak pasir gitu. Nanti kita campurkan dengan mentega tawar, ya. Kita masukin. Terus kita hancurkan sampai dia halus. Terus ini kita akan tuang balik. Nah, sampai jadi itu kayak pasir gitu, kayak begini. Dan sekarang kita akan campurkan dengan mentega tawar yang sudah dilelehkan. Nah, ini mentega tawar pakai yang tawar, tapi kalau mau pakai yang asin juga boleh kalau kalian lebih suka yang gurih gitu loh. Jadi bebas. Terus kita akan aduk sampai dia itu membentuk seperti pasir, tapi pasirnya tuh kayak kering kagak, basah juga enggak. In between. Nah, terus hasil akhirnya bakalan jadi kayak gini. Tuh ya, jadi kayak pasir tapi tidak terlalu kering tapi tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti keras, kalau terlalu kering dia gampang kayak berserbuk gitu loh. Kita mau dia tuh kayak agak firm, solid tapi nggak terlalu keras. Ini kita akan sisihkan dulu ya, untuk base-nya udah siap. Jadi sekarang kita akan bikin si pineapple compote, nanas compote. Jadi adalah nanas yang dimasak, disirup sampai dia tuh lumayan lunak. Jadi pas kalian makan tuh ada apa ya? Dia tuh manis dan ke preserve juga gitu loh. Jadi kayak manis asam dari nanas aja gitu. Jadi kayak ada buah-buahannya. Ini kayak tropical dessert banget ya. Oke, nanasnya kita pakai yang mateng lah ya pasti. Karena ini besar, kita akan buang seperempat pakai satu aja. Jadi kayak kalau pakai nanas yang utuh, pakai satu yang ukuran biasa aja. Kalau pakai yang madu, pakai dua cukup. Kita potong-potong. Ini potongnya roughly aja ya. Rapi-rapi amat lah. Kita buang tengahnya. Ini adalah komponen yang enak banget kalau kalian bikin dessert. Nah, kita potong kayak gini loh jadinya. Kecil-kecil aja. Oke, sekarang kan udah dipotong-potong nih, jadi banyak, tapi kalau banyak kalian bisa simpan di kulkas, bisa buat minum ya. Ini kita akan bikin kompotnya dulu. Kita akan pakai gula pasir dan air di sini. Air kayak 2 gula. It depends sih. Sorry, 2 air 1 gula. Ya, biar nggak terlalu manis. Ini kita masak sampai dia larut. Kalau sudah larut, kita akan masukin nanasnya. Nanti kita masak nanasnya sampai dia tuh mengkilap. Ya, jadi nanasnya ini akan ke preserve juga, lebih awet juga, cocok buat topping karena lebih shining dan warnanya lebih vibrant. Kita aduk-aduk. Kalian kalau mau lebih ribet, silahkan tambahkan kayu manis, tambahkan cengkeh, tambahkan sour anise, terserah. Tapi ini gue mau bikinnya tuh super light. Oke, ini kan udah larut nih si gulanya dan airnya. Ya, kita akan masukin nanas. Nih, kita akan bring it to boil, disimmer kayak 5 menit aja. 5 menit aja. Jangan kelamaan, nanti dia benyek nanasnya. Kita mau dia tuh bagus, cakep, mengkilap, tapi masih ada bite dari nanasnya, jangan sampai kayak benyek gitu loh. Oke, kita matiin dan didiamkan saja. Oke, ini kita saring biar cepet dingin. Sirupnya jangan dibuang ya.
Ini sirupnya tuh udah ke ekstrak nanas. Kalian bisa bikin minuman seger-seger pakai dari simple sirupnya. Oke, nanasnya kan udah dingin nih sebelah sini. Kita akan lanjut bikin komponen lainnya. Nah, kita akan bikin cream cheese fillingnya atau yogurt cheesecake-nya. Tapi sebelum itu kita akan bikin si base dari si kuenya dulu. Ya, kita pakai gelas di sini. BTW ini jadinya banyak. Sebenarnya kue ini bisa bikin satu loyang kue. Tapi untuk mempermudah kita makan, kita akan pakai gelas kayak gini. Kita akan kasih di sini, ya, kurang lebih 2 sendok makan per gelas. Harus taker ya, biar sama. Ini ngikutin kalian punya ukuran gelasnya. Adjust. Kurang lebih ukuran segini kita kasih 2,5 sendok makan. Ini mau dikasih bolu kek, mau dikasih apapun terserah kalian. Simpan di kulkas ya, biar dia lebih set. Nah, ada mentega nih, mentega kan cair nih. Mentega ini yang bakalan bikin si base-nya tuh lebih firm, jadi nggak terlalu hancur ya. Simpan di kulkas. Ini kurang lebih kalau digelasin ya, ini bisa jadi 5 sampai 6, 4 sampai 5 gelas, tergantung ukuran gelas kalian segede apa. Jadi terserah. Nah, kita akan lanjut ke bikin si cream cheese frosting, cream cheese filling, pineapple cheesecake kan. Kita bikinnya yogurt cheesecake. Jadi itu kan nanasnya kan asam manis nih. Jadi si cheesecake-nya itu seger banget karena dia ada yogurtnya. Nah, kita pertama-tama kan kita butuh gelatin. Gelatin yang gue pakai di sini, kita pakai yang si bubuk. Ya, kita pakai gelatin bubuk di sini. Bedanya gimana sih kita pakai gelatin lembaran dengan gelatin yang bubuk kayak gini? Kalau gelatin yang lembaran, kita itu cuma tinggal celupin di air dingin, dia akan ngebloom. Tapi itu nggak bisa dilakuin kalau kita pakai gelatin bubuk. Kalau gelatin bubuk, kita harus bikin emulsion ya. Emulsion itu apa? Kita akan bikin kayak semacam campuran dulu. Biasanya nih, kalau kita pakai gelatin bubuk, 1 gelatin, 5 air. Itu namanya emulsion ya. Jadi di sini kan gelatinnya kan 5 gram. Betul Ibu? 5 gram. 5 gram ini kita akan timbang. Kalau pakai gelatin lembaran air dingin kan. Kalau pakai gelatin bubuk air biasa cukup karena dia akan mengembang ya. Ini 5 gram kita kasih 50 ml air. Maksudnya 25 ml air. 5:1. Dodol. Lupa. Oke. Hasil akhirnya nih bakalan kayak gini nih. Ya, ini kan 5 gram gelatin, 25 gram air. Nanti hasil akhirnya dia akan ngembang jadi kayak jelly gitu. Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nanti kalau udah ngembang kita baru bisa pakai. Nah, si gelatinnya sudah ngembang kayak gini tuh. Kalau ngembang tuh kayak jello gitu kan. Di sini kita tuh ada panasin air. Ya, jadi kita akan standby aja gelatin di sini. Nah, kalau kalian punya microwave, boleh di microwave. Tapi karena kita pakai ini airnya panasin, Fanny nggak ada microwave. Ya, sponsor dong. Ini kita didihkan, matiin, terus ditaruh gini sampai dia meleleh. Hasil akhirnya bakalan jadi kayak air gitu, ya. Tekniknya apa tuh kan namanya? Itu namanya Ben Mary. Kan Ben Mary gimana sih? Ya kan? ABM. Ben Mary ngetim, ngelelehkan ya. Gitu. Dan gelatin itu tidak boleh dimasak langsung. Misalkan boleh nggak dimasak langsung pakai panci? Dia kan adalah animal tissue kan, animal campuran dari hewani. Kalau dimasak langsung kena api, biasanya bau hewaninya keluar. That's why dia itu nggak boleh kontak langsung dengan api gitu. Oke, udah mendidih, kita matikan, taruh saja dia. Gitu. Nanti kalau udah kita mau pakai, sudah siap. Dan di sini kita akan bikin cream cheese fillingnya. Ini cream cheese-nya itu udah room temperature. Jangan pernah pakai cream cheese yang dari kulkas keras, mixer kalian rusak, jebol, ya. Nah ini udah kurang lebih 20 menitan, udah soft tuh dia, udah soft kan, udah playable kayak gini. Kita akan kasih gula halus. Oke, ini pertama-tama kita akan melemaskan si cream cheese-nya dengan si gula halus, ya. Diayak ya, karena kalau gula halus, cocoa powder itu kalau kena udara dia gumpal biasanya. Ini untuk memudahkan hidup kita. Oke, ya kan udah kecampur gini. Sekarang kita akan aduk. Patokannya apa sih sampai si kejunya itu dan gulanya larut, nyampur aja dan nggak ada gumpalan cream cheese sama sekali, ya.
Kalau dia gumpal, nanti kalau kita masukin krimnya ada potongan keju dan hasilnya nggak bakalan smooth. Oke. Jadi sabar adalah kunci. Kunci. Ini buat yang nanya, kalau nggak ada cream cheese bisa diganti apa? Ini kalau diganti mascarpone bisa, diganti apa namanya? Diganti ricotta juga bisa. Cuman kalau ricotta tuh ada teksturnya gitu loh, agak pecah. Oke, kalau sudah mulai gampang diaduk, kita akan ganti si spatulanya dengan whisk. Kalau nanya nih, boleh nggak pakai hand mixer? Ya boleh lah, masa nggak boleh sih? Nih kita aduk. Ini untuk make sure cream cheese-nya benar-benar soft. Oke, kalau sudah mulai rata seperti ini, biar dia lebih smooth lagi, kita akan masukin yogurt. Kita masukinnya bertahap ya, 2 kali aja, 2 kali, biar dia nyampurnya bagus. Untuk menghindari cream cheese-nya itu menggumpal. Oke. Terus kita masukin lagi sisanya. Resep ini harus pakai gelatin karena banyak mengandung liquid kayak yogurt. Oke, kalau udah selesai kayak begini, kita akan sisihkan, kita akan kocok krimnya. Jadi kita punya whipping creamnya ini kan yang liquid. Nah, gue pakai yang dairy ya. Bedanya non dairy sama yang dairy, non dairy itu sudah mengandung gula buat topping biasanya. Cuman di sini gue pakai yang dairy cream alias krim yang masih cair dan tidak memiliki rasa. Nah, yang ini kita akan sisihkan aja, dan si krimnya itu udah harus dingin ya. Whipping cream itu wajib banget dingin, kayak temperaturnya 3 sampai 4 derajat di kulkas. Jadi kalau kita mau pakai baru kita konek kulkas. Kalau krimnya itu nggak dingin dikocok, dia akan susah ngembang dan pastinya pecah karena si susu dan si lemaknya tuh misah ya. Wajib taruh kulkas. Oke, kita sisihkan dulu krim. Krimnya ini kita akan kocok. Pakai mixer? Boleh lah. Oke. Dan kalau bikin buat mousse, nggak boleh sampai kaku. Sampai kayak gini doang nih. Tuh. Ini namanya tuh soft peak. Kalau kalian go further than this, lebih kaku lagi, nanti pasti folding pecah. Pecah, pasti pecah. Oke, sisihkan. Lanjut yang tadi. Oke. Nah, yang tadi itu ya, si yogurt and cheese-nya, kita akan masukkan si gelatinnya. Nih ya, gelatinnya jadi kayak begini nih. Tuh. Jadi kayak apa? Air gitu. Jika air, sekarang kita akan masukin ke sini. Masukin. Terus aduklah sampai rata. Mudah kan? Nah, hasilnya bakal kayak gitu tuh, smooth ya. Ini yang kalau kalian ngaduk cream cheese dengan benar, hasilnya bakalan kayak gini tuh, lembut. Kita akan tuangkan si cream cheese mixernya setengah dulu. Ini namanya mancing tuh nggak sih, kayak menyamakan dia punya tekstur baru nyatu. Kalau kalian langsung nih, kan si cream cheese kan gumpel-gumpel kayak basah gitu. Kita setengah. Terus aduknya kayak begini. Kalau udah mulai sama, kan udah mulai sama nih kayak gini, kita akan lanjutin dengan memasukkan semuanya ke sini. Kita akan aduk, di folding pelan-pelan ya. Oke, jadi kayak gini. Dan kita akan taruh di plastik segitiga. Terus simpan di kulkas sebentar aja. Ini kita simpan di kulkas ini nggak bikin sampai si gelatinnya ngeset ya. Cuman bikinnya lebih firm aja, biar pas di piping ke gelasnya lebih mudah. Oke, kita tuangkan ke sini measuring cup yang sudah dikasih plastik segitiga. Terus simpan di kulkas cuma 10 menit. Jangan sampai gelatinnya ngeset ya. Ini biar dia itu lebih kayak pipeable gitu ya. Simpan di kulkas. Oke, udah dari kulkas, si cheese-nya juga udah agak firm tapi nggak sampai keras, cuma sampai dia tuh nggak terlalu cair aja. Ini kita akan assembling. Pertama-tama kita akan kasih cheese-nya, jadi layer of crumble, cheese, pineapple, crumble lagi, cheese, terus pineapple lagi.
nanas. Terus kita akan kasih si crumble-nya lagi. Jadi kayak ada layernya 3 warna gitu loh, cakep kan? Kita tap-tap dikit. Terus dikasih deh nanasnya. Udah cuci tangan ya. Kita mau cobain. Oke, ini kalau makannya tuh ya harus di-scoop semuanya gitu, nanasnya, crumble. Oke. Ini kalau didiamkan di kulkas lagi, lebih firm lagi, lebih enak lagi ya, makan dalam keadaan dingin. Ini segar banget, nggak manis sama sekali. Buat kalian yang nggak suka manis, ini tuh enak banget kan. Jadi kayak asam dari yogurtnya, nanasnya itu kan agak-agak manis tapi agak ada sedikit asamnya juga. Terus kita punya base nya itu nggak pakai gula, jadinya pas. Kalau kalian mau bikin crumble sendiri, gue sarankan bikin crumble yang jenisnya asin, or kalian bisa pakai bolu-bolu juga. Di channel Fanny itu banyak banget resep bolu, kalian bisa pakai itu juga ya. Ini kalian bisa bikin whole cake, tapi kalau bikin whole cake harus dibekuin gitu. Wajib dibikin, gampang banget, dan untuk bahan-bahannya sendiri pun juga simple. Kalian bisa beli di groceries ataupun di e-commerce manapun gitu. Jadi kalau kalian mau resep-resep lainnya di channel Fanny itu masih banyak banget resep-resep kue tradisional, bolu-bolu, anti gagal, anti apa sih, bahan-bahan gampang ya kan. Dan channelku juga ada, kalian bisa cek di YouTube Lufitaho, juga Instagramnya @lufitaho. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gua dan juga tag Fanny. Thank you so much guys for watching. Bye bye.